Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma asma' ma sami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minha fikratun fi taksiri nafsi anit ta'ati. Dan di antara tafakur itu yaitu mentafakuri tentang keteledoran dirinya dari taat. Kita suka merenungi, ya, kok saya usia segini kok banyakan main HP, saya usia segini kok ibadah masih malas-malesan, ya. Saya usia begini kok pengennya kroyak-kroyak sana sini, kumpul sana sini yang nggak jelas. Nah, berarti banyak keteledoran, banyak waktu-waktu yang terbuang dengan siksa, dengan sesuatu yang sia-sia. Padahal kalau kita mau merenungin gitu, tsumalatus alunna yauma idzin anin naim. Sungguh kamu itu benar-benar akan ditanya oleh Allah tentang anin naim, tentang kenikmatan yang Allah berikan. Lo dikasih umur panjang, lo buat apain? Lo dikasih waktu longgar, lo buat apain? Itu mah waduh, pertanyaan. Nanti andai kata, makanya di dalam kitab lain itu ada keterangan, ya sebaiknya orang itu pilihannya cuma dua, ya ngomong atau diem gitu lah. Tapi ngomong kalau ibaratnya menimbulkan sesuatu apa yang tidak baik, atau banyakkan ngomong ya akan banyak nanti sesuatu yang buruk. Nah kalau diem, nah diem itu otomatis udah akan banyak kebaikannya, kecuali diem dalam kebaikan ya. Ya itu seperti itu. Itu makanya di kitab Tanghul Qail itu diterangkan seperti itu. Nah kita tuh suruh merenungi itu tentang keteledoran dirinya dari taat, dari meninggalkan ketaatan. Ai an ibadatillahi ta'ala, artinya dari beribadah kepada Allah. Andai kata ibadah pun juga kita sekedar mengejar kuantitas, jumlahnya doang, sholat banyak, tapi kualitasnya nihil. Nah kadang itu ya, kualitas sholat kita kurang sedikit berkualitas, bermutu lah. Ya, itu jangan kuantitas, jangan jumlahnya aja, kualitasnya. Bagaimana kita menghadirkan sebuah sholat itu atau ibadah yang lain itu benar-benar kita bisa rasakan setelah kita melaksanakan ibadah itu. Nah kita ini kan melaksanakan ibadah kan ketika udah selesai senang, wah alhamdulillah saya udah sholat. Senang doang ya, bagus ya, alhamdulillah senang udah sholat itu. Tetapi dampaknya itu tidak dirasakan sekali ketika selesai sholat itu. Kan ada orang habis sholat perasaan masih gerangsang aja, habis itu perasaan udah kayak tenang. Jadi kita masih terbebani dengan itu, kewajiban buat kita, itu kewajiban kita, bukan kita memandangnya dari sebuah kebutuhan kita. Ya, karena ibadah itu adalah, apalagi sholat, mi'rajul mu'minin. Seseorang itu ibaratnya kita berkomunikasi langsung. Nah, ruhani kita tuh berkomunikasi langsung kepada Allah. Ya. Ketika dalam banyak hadis qudsi itu diterangkan, ketika ucapan alhamdulillahirabbil alamin, Allah tuh jawabin, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika kita baca Al-Fatihah, setiap ayat-ayat itu Allah jawabin. Seperti itu. Tapi kita lakukan sholat, ya udah pokoknya baca cepat selesai, udah tuntas. Lomba lantas jalan. Ya seperti itu.
Nah, sebenarnya kita harus banyak fikratu fi taksiri nafsi ani ta'ah. Keteladanan diri kita terhadap ketaatan. Wa fi iqbalihi li sukhtihi ta'ala, dan di dalam menghadapnya seseorang li sukhtihi ta'ala terhadap marahnya Allah Ta'ala. Lah kita menghadap terhadap murkanya Allah itu dengan cara apa sih diantaranya? Kita melakukan sesuatu di hadapan yang menyebabkan Allah marah. Bi'ityanihi manahu anhu, bi'ityanihi manahu anhu, yaitu dengan mengerjakan sesuatu yang memang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah. Nah, ya makanya la sighara ma'al istiqrar, wala kabira ma'al istighfar. Enggak ada istilah dosa kecil. Kalau dosa kecil itu dikerjain tiap hari, terus kerjain terus. Dosa kecil ini kerjain terus. Nah, itu sebutnya enggak jadi dosa kecil lagi, karena bertumpuk-tumpuknya dosa itu. Nah, juga sebaliknya tidak ada dosa besar kalau setelah melakukannya itu dia bertobat, dia istighfari, minta ampun sama Allah. Ya udah, dosa besarnya itu akan terkikis menjadi nggak jadi dosa besar. Nah, itu diantaranya. Mana tadi kok hilang nih? Ma'a ihsanillahi ilaihi, bersama baiknya Allah kepadanya. Sebenarnya Allah tuh kurang baik gimana sih kepada kita? Yang tidak kita minta aja Allah kasih. Coba ya, teman-teman semua ini, kita meminta, ya Allah berikanlah saya kesehatan, berilah saya, itu sehari itu berapa kali lah gitu. Dari kesehatan aja lah gitu. Tapi 24 jam terus menerus, oh berikan kesehatan ke saya. Kita mintanya padahal cuman sekali-kali, sedikit sekali. Nah, rezeki kalau disyukur dengan materi mah lain Mas Ibal ya. Jangan jangan itu karena mau duit dulu Mas Ibal, jangan ya. Kalau rezeki jangan sama duit aja, jangan. Iya. Anak kayak pada nurut, itu rezeki kita juga ya. Keluarga pada rukun, rezeki juga kepada kita ya. Cuman kita cara menang rezeki ya uang, iya duit, iya. No money no dong gitu. iya gitu, iya jadi gitu. Nah, iya seperti yang kita ini ya, Allah itu mentaklif kita, membebankan kita dalam sehari semalam cuma 17 rakaat. 17 rakaat. Kalau ibaratnya satu sholatnya itu ya top-topnya lah, sekali mengerjakan 10 menit udah bagus banget lah, udah hebat, udah istimewa tuh. 10 menit udah pikiran ngalor ngidul tuh biasanya tuh. Udah inget apa aja itu udah tuh. Ingat. Iya, 15 menit waduh udah kacau banget itu udah. Kalau nggak ngantuk ya ibaratnya ngelayang itu. Iya. Seperti itu. Nah, kalau taruhlah 10 menit dikalikan 5 kali, berarti baru 50 menit. Kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan itu nyaris 24 jam dipotong, cuman beban tugas kita cuman segitu doang. Nah itu makanya ma'ihsanillahi alaihi, bersama kebaikan Allah terhadap kita. Ya Allah cuma nuntut segitu doang kok. Masa ya itu sholat tuh 5 waktu tuh kerjain. Iya, tapi coba berapa banyak nih, hanya 5 waktu, hanya makan satu waktunya 10 menit. Berapa orang yang lalai? Berapa orang yang ngerjain? Coba. Kalau dipikir-pikir, ya Allah, bener kan gitu ya. Itu mah, aduh, ya nggak saja orang sekitar kita lah. Mungkin kadang kita juga mungkin seperti itu. Kita masih dikalahkan di sesuatu yang, lembur berjam-jam itu ya. Iya. Iran sholat, takut sama bos. Iya. Ya itu ya itu padahal Allah jelas berfirman, qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asal liya'buduni aslinya gitu ya, liya'buduni aslinya gitu. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku.
Bukan pemahaman seperti itu tuh Allah butuh untuk disembah, enggak. Ya Allah itu bahasanya itu ya misalkan seorang manusia, kalau dalam hadis itu orang yang terdiri di golongan paling awal kamu sampai paling akhir, kalau dia itu ibaratnya semua taat kepada Allah, menyembah kepada Allah, itu pun juga ibaratnya Allah akan berikan sesuatu kepada dia, tidak mengerungi sedikit-sedikit apapun, dan kekerajaan Allah itu jadi tidak akan berkurang. Kalau orang dari yang awal sampai akhir itu semua durhaka kepada Allah, ya itu juga nggak akan ibaratnya kalau dia beribadah nggak menambahkan kekayaan Allah. Kalau orang dia nggak ibadah juga nggak mengurangi kekayaan daripada Allah. Nah, seperti itu. Ya tugas kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Ibadah itu kan dimensinya ada dua. Tahu nggak dimensi? Tahu nggak artinya dimensi? Nggak tahu lagi. Dimensi apa? Dimensi itu lah. Ada dimensi ibadah mahdhah, ibadah yang murni ibadah. Ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang nilainya ibadah tapi bentuknya bukan murni ibadah. Kalau ibadah mahdhah kayak apa? Sholat. Murni itu ibadah tuh. Puasa. Ya. Kalau ghairu mahdhah apa? Mas Iqbal ada temannya kesusahan nih. Nggak punya duit nih Mas Iqbal gitu kan, nggak punya duit gitu kan, nggak punya duit kan, lo nggak berduit nggak bilang gitu, lo kayaknya pusing amat sih, tuh rambut uban dan nambah mulu sih, kata kenapa sih seperti itu, nah gitu kan ya, aduh ya nih lagi puyeng ini, yaudah nih ini pakai dulu aja lah, balikinnya terserah sama ente dah gitu, nah itu apa namanya ibadah ghairu mahdhah itu namanya, kita nolong berupa fisiknya cuman transaksi antar seseorang ke seorang, karena idkhalus surur fi qalbin nas, ya kita masukkan kegembiraan kepada orang lain, wah itu pahala luar biasa itu. Iya. Ini permasalahan yang datang itu melulu katanya. lu lagi waduh katanya seperti itu. Iya seperti itu. Ya intinya bahwa toh Allah membebankan kita untuk beribadah itu, ya kembali nanti ibadah itu akan kembali kepada kita juga. Dengan kita ibadah menyebabkan Allah senang kepada kita. Nah, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, kalau Allah udah senang, udah ridho, ya udah. Nanti kayak ungkapan Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi yang terkenal. Ya Allah, kalau Allah sudah senang sama kita, dan kita udah cinta sama Allah, ya Allah, saya maridho, ya Allah, Engkau masukkan aku ke dalam neraka. Kalau Engkau maridho, saya rela, ya Allah, Engkau masukkan aku ke dalam neraka. Kalau Engkau ridho, ya kalau ada orang dimasukkan dalam neraka, Allah ridho, nerakanya jadi adem, kan begitu kan? Ya Allah sudah ridho, udah senang, Allah udah senang gitu, yaudah masuk neraka, udah ya nerakanya adem seperti itu. Nah makanya di situ ada ini bukan menyangkut masalah masih banyak masalah khomer ini. Salah satu orang mudminul khomri ya, orang yang senantiasa minum khomer gitu, masa udah jadi rutinitas gitu seperti itu. Itu kan nanti di akhirat di akhirat sana dia tidak akan mendapatkan jatahnya khomer itu. Jatah khomer di dunia. Artinya apa? Kalau dia sampai benar-benar minum khomer sampai dibawa ke meninggal, kan di surga ada khomer dihalalkan, dia tidak akan menimbulkan khomer. Artinya apa? Ya nggak masuk surga. Pahamnya gitu, bukan berarti nanti yang dikasih khomer yang ini enggak. Karena khomer dihalalkan di surga, ketika orang meninggal dalam keadaan minum khomer atau sabanaudzubillah min dzalik seperti itu, akhirnya nanti di sana nggak dapat. Artinya apa? Ya berarti nggak masuk surga. Karena udah kan ibaratnya kan di sana nggak boleh mendapat minuman surga. Lah minuman khamr di antara minum orang ahli surga. Jadi pahamnya begitu, bukan cuma nggak dapat nggak apa-apa, nah minum yang lain kagak seperti itu. Jadi begitu bahayanya seperti itu.
celakanya seperti itu. Waduh, alhamdulillah bin dzalik. Ya masih balik ya. Alhamdulillah masih balik ya. Udah. Masa lalu masih balik. Spion kita nyetir jalannya ke depan masih balik. Bukan ke belakang, ke depan. Ke depan. 60% lah Bang. Ya, taruh ibunya 60%. Ya itu, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman juga supaya kita suka merenungi terhadap keteledoran diri kita meninggalkan taat. Ya, dalil pertama itu kita ciptaan Allah itu untuk beribadah ya, untuk beribadah. Maka kita aktivitas, mau kerja niatin ibadah. Ya. Terus kerja niat ibadah, ketika ada potensi untuk melakukan sesuatu tindakan fraud, fraud itu bahaya tuh, udah fraud itu ya, tindakan fraud itu ingat, ingat bahwa saya mau nyari rezeki untuk keluarga saya, untuk anak saya, buat apa saya campur dengan seperti itu? Wah, itu udah akhirnya menjadi banyak integritasnya tinggi, jadi integritas ya, seperti itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, kita merenungi terhadap keteledoran diri kita dari meninggalkan taat, kita di antara adalah merenungi firman Allah, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Allah Ta'ala berfirman, afa hasibtum, apakah kalian mengira, annama khalaqnakum abasa, bahwasanya kalian itu diciptakan oleh Allah untuk main-main aja, untuk permainan aja, main-main aja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kalian itu akan dikembalikan ilaina kepada kami, kepadaku. Ya, kalau kita beri kepada Allah apa? Yang dibawa kita bekal apa kita? Bekal akhirat. Kita di dunia butuh bekal dunia. Kita di akhirat butuhnya bekal akhirat. Nah, terus gimana kalau kita butuhnya bekal akhirat? Apakah kita sehari kita nyari bekal akhirat, tidak nyari bekal dunia? Ya enggak juga. Dunia kita cari, akhirat jangan dilupakan. Ingat, sesibuk apapun, lembur jam 11, jam 10 lewat ya. Ingat masih ibadah, masih ibadah. Ingat tetap bahwa itu semuanya itu kita itu diciptakan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita perbuat di dunia ini. Ya. Waman nukisa udziba. Ada hadis itu, waman nukisa udziba. Orang yang nanti hisabnya itu, diauditnya itu agak sedikit rumit, diaudit, diperiksanya sedikit rumit, ya, udziba, maka dia akan mendapatkan azab. Kalau nanti diperiksanya, udahlah, gampang nih. Itu mas, biar aja cincin lah, yaudah. Ada ordal, malaikatnya, udahlah. Ya itu, kita proses mudahnya itu dengan cara apa? Ya kita bisa menjadi kelompok orang-orang yang baik di sisi Allah. Karena Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Iya, seperti itu. Iya, Mas Iqbal ya? Iya, seperti itu Mas Iqbal. Ya. Dengan kita sering merenungi usia segini, kok ibadah masih malas-malesan, usia segini kok kita banyak melakukan sesuatu yang menjadi Allah tidak senang kepada kita. Ya tawalladu minhal haya'u, maka timbul dari dirinya ya, dengan sebab fikrah itu, tafakur itu, al haya'u, rasa malu. Ya, berapa banyak Allah berikan kepada kita, nggak sebanding dengan kita yang kita persembahkan untuk Allah. Padahal toh kalau kita ibadah totalitas dalam arti sehari semalam kita ibadah, itu juga belum ada apa-apa dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya, Mas Iqbal ya. Apa dalilnya Mas Iqbal? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau coba kita menghitung-hitung nikmat Allah, ya la tahsuha, maka tidak akan sanggup menghitungnya. Contoh apa? Nikmat kedip lah gitu ya, kedip lagi. Kita itu, kalau kita lihat katanya ada, kalau pandangan pertama katanya nggak apa-apa, kata gitu ya. Ada si Neng lewat, pandangan pertama nggak apa-apa. Tapi diplototin terus gitu. Nah, itu mah ya nggak boleh. Masa yang keceplosan pandangannya itu udah nggak apa-apa gitu, keceplosan itu.
Ketika keceplosan ngelihatnya itu nggak apa-apa. Ya. Normalnya kan sayang. Iya, lah makanya gitu. Nah itu kan nikmat itu, kita bisa langsung merem kedip, itu kan nikmat. Coba nanti kalau kita mentang-mentang kita pelototin terus Allah jadikan kita nggak bisa kedip. Waduh, coba kita di depan sono itu mata udah apa tuh, bisa penuh sama pasir itu. Gimana kalau ngantuk? Iya. Nah itu diantaranya. Tidur banget. Iya, dengan merenungi itu akan tumbuh atau timbul dari tafakur itu al-haya'u, rasa malu. Ay wa hadza tafakuru yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Dan artinya tafakur model seperti ini menambahkan rasa takutmu dari Allah Ta'ala. Jadi makanya itu kenapa sih orang bertafakur itu, ya kalau kemarin hadisnya itu orang yang bertafakur 1 jam saja itu lebih baik daripada 60 tahun gitu. Ibadah gitu ya. Kenapa ya gitu? Karena timbul dari tafakur itu akan menimbulkan sesuatu yang lebih daripada orang yang ibadah biasa. Nah, dan enggak semudah itu, dan jarang orang seperti itu. Jarang mau merenung, jarang mau tafakur seperti itu. Ya, sampai-sampai ada yang saya sering ungkapkan itu, ada seorang ulama makan nasi aja itu bisa nangis, ingat Allah. Makan nasi itu ingat Allah, nangis itu. Ya Allah, saya ini merasa yang selama ini merasa gagah, saya ini merasa kuat, ternyata saya mah tergantung sama nasi sepiring, ya Allah. Iya. Saya suka nangis cuma ingat anak bini. Kalau Mas Iqbal nangis bukan Nabi ini karena ya jatahnya itu mau dibagi-bagi susah gitu Mas Iqbal ya. Ingat anak bini makan. Iya seperti itu. Itu diantaranya tafakur ya, tafakur. Terus wa yahmiluka 'ala laumin nafsika, dan mendorongmu di atas mencela terhadap nafsumu. Ya kedua, nafsu, ngapain lu mau ngajak saya ke sana terus, mengajak yang enggak benar terus, dicela tuh nafsunya. Jadi perangin, melakukan sesuatu yang tidak baik, perangin langsung, perangin. Dengan sebab tafakur tadi. Wa taubihiha, dan ya sama taubih, menjelek-jelekan itu nafsunya itu, wa mujanabati taksir, dan menjauhi daripada keteledoran, kesia-siaan, waktu yang bisa digunakan lebih produktif. Temennya main game, terus dari jam habis makan sampai jam 3 gitu, seperti itu. Kita, daripada ini ngantuk tidur aja, apa-apa. Daripada kita ikut yang nggak benar, tidur. Terus nanti ngantuk tidur lagi, ya, jadi tidur melulu juga sekalian. Yang lain-lain. Terus wa mulazamati tashmir, dan menjauhi daripada tadi taksir, keteledoran, wa mulazamati tashmir, dan kembali terus menjadi kita semangat. Tashmir, semangat. Wa minha, dan diantaranya juga tafakur itu adalah anta tafakkara fi ihatati ilmillahi bika wa nadhrihi ilaika. Dan diantaranya tafakur itu juga kita memikirkan apa? Fi ihatati ilmillahi ta'ala bika, yaitu dengan mentafakuri, yaitu maha mengetahuinya ya terhadap meliputinya ilmu Allah terhadapmu, wa nadhrihi ilaika, dan mengawasinya Allah ya kepadamu ya. Kita ini gerak-gerik kita tidak luput dari di pandangan Allah. Kita mau melakukan sesuatu, ya Allah ada di situ. Kita melakukan, enggak ada ibaratnya rekaman yang luput dari kita, seperti kala bioskop gitu. Kalau akhir tahun ada kala bioskop gitu. Itu rekaman selama 1 tahun ini apa. Nanti ya sama kita. Rekaman kita itu apakah rekaman-rekaman yang buruk nanti akan benar ditampakkan di akhirat, atau ternyata rekaman-rekaman itu ada yang dihapus sama Allah. Tergantung kita. Ya kalau yang banyak istighfarnya, banyak ininya, nah itu nanti akan dihapus sama Allah.
Makanya sholat tahajud itu diantaranya adalah ibadah yang menurut Rasul itu adalah diwajibkan kepada Rasul, tapi tidak diwajibkan kepada kita. Karena apa? Sehebat-hebatnya ibadah kita di waktu siang itu masih nanti ada bau-baunya, campurannya dengan sesuatu yang urusan dunia. Sesuatu yang pikiran kita tidak akan bisa fokus. Tapi kalau ibadah yang dilakukan di tengah malam itu jauh akan lebih mudah, jauh lebih akan khusyuk, jauh lebih akan tenang. Kita malam-malam kita nangis tengah malam sendiri, itu mah ya murni nangisnya. Tapi kalau siang-siang berdoa atau apa, dia nangis, ya bisa bermacam-macam nanti. Iya, ya Mas Iqbal ya. Iya. Bahkan katanya ada tuh, ada konten-konten di layar TV apa gitu. Ada sebuah tayangan di situ dia sudah membawa krunya. Nangis. Membawa krunya iya. Ketika sesuatu dia mengungkapkan sesuatu, mestinya kalau menurut kita itu tidak akan berpotensi untuk nangis. Buat dia bisa nangis semua itu. Lain tuh penangis bayaran itu mungkin ada juga itu. Seperti itu. Merasa ada katanya ada seperti itu. Ada para kiai cerita dalam sebuah majelis diundang gitu. Orang udah berjamaah banyak, kebetulan si kiainya itu datangnya lebih cepat. Dia memaparkan sesuatu. Menurut kiai ini ya biasa aja paparannya, tapi orang sekitar nangis semuanya. Lah dia bingung, dia nangis apaan? Apa yang ditangisin apa seperti itu. Tetapi ketika kita tengah malam, kita ada sebuah hajat, kita ada sebuah keperluan, atau kita melakukan sesuatu keteledoran, sesuatu yang mesti tidak kita lakukan di tengah malam itu, kita baca istighfar sampai neteskan air mata, itulah orang yang nanti dijempolin sama malaikat itu. Iya. Karena apa? Dia benar-benar menyesal. Murni, nggak buat-buatan Mas Iqbal ya. Kalau Mas Iqbal nangis jam segini mah bisa bingung berdua-duanya. Antara benar ada masalah atau biar orang kasihan kan? Nggak tahu juga gitu kan Mas Iqbal. Ada dua-duanya gitu, ada masalah dua-duanya gitu. Tapi kalau malam Mas Iqbal nangis, bener tuh murni. Iya. Dengan ingat ya atau problema kehidupan. Iya, problemnya kehidupan atau sesuatu pun lah. Nah, itu memang waktu yang dituntut ya kita untuk bisa memanfaatkan. Cuman permasalahannya kalau kita bangun jam 2:30, alarm hidup kita matiin lagi, tidur lagi. Kalau nggak habis kencing tidur lagi. Niat mah ketolosan ntar mau tahajud gitu. Itu udah niat banget nih kata gitu tahajud. Udah bangun malam udah masih ngantuk lah. Matiin tidur lagi gitu. Giliran dia habis kencing, bini pakainya ambak-ambakan lagi, repot lagi ada seperti itu. Kalau seperti itu mah, waduh, udah langsung bablas tuh. Ya. Itu diantaranya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum, dan dia Allah ma'akum bersama kalian. Ente mau di mana kek? Mau di balik tembok kek? Mau di laut ya? Mau di puncak kek? Mau di sono kek, di Sukabumi sono Anyer kek, atau di Pelabuhan Ratu kek. Wa huwa ma'akum, di sana pun Allah bersama pada kalian. Ainama kuntum, di mana saja kalian berada. Jangan dipahamin, berarti Allah banyak dong, ada di puncak, ada di ya enggak begitu. Jangan paham seperti itu juga. Allah selalu mengawasi kita. Iya, CCTV Allah ya. Kalau kita bisa seperti itu, namanya muraqabah. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Wah, kalau udah seperti itu mantap Mas Iqbal. Ya, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu maha mengetahui, maha melihat ya. Allah itu maha melihat apa-apa yang kalian kerjain itu tahu semua. Nah, wa qala ta'ala alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhu. Nah, nanti kita lanjutkan bahasanya yang berikutnya itu dulu ya. Udah bunyi belnya tadi ya? Oh ya, udah. Sekarang jamnya udah mulai agak sore. Nanti kalau ditambah-tambahin nanti ya Pak Cipta nanti tugasnya terbengkalai.
Kasihan ya. Ya dah. Wa a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.